Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembahasan soal-soal fisika SBMPTN yang pertama. Soal yang pertama, pembahasannya nomor 1 ya. Diketahui besar penjumlahan kedua vektor itu akar 3. Kemudian selisih akar 3 juga. Yang ditanyakan sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Ya. Penjumlahan kedua vektor R itu resultan gaya itu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Karena besar kedua vektornya sama yaitu F, maka R-nya itu adalah 2F2 kuadrat ditambah 2F2 cos theta. Kalau selisihnya sama, cuma ada tandanya minus di situ. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2F1 F2 cos theta. Jadi R-nya sama dengan akar 2F2 min 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta. Ya, jadi perbandingan dua vektornya itu akar 3. Berarti dari penjumlahan tadi dibanding dengan pengurangannya, selisihnya. Jadi akar 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos theta per akar 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta sama dengan akar 3. Akarnya dibuang semua. Ya, dikalikan dengan akar, akarnya dibuang. Jadi 2F kuadrat plus 2F kuadrat cos theta per 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta sama dengan 3. Kalikan silang. Ya, dikalikan silang. 3 itu kan 3/1. Berarti 2F kuadrat plus 2F kuadrat cos theta sama dengan 3 kali 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta. Itu sama dengan jadi 2F kuadrat plus 2F kuadrat cos theta sama dengan 6F kuadrat min 6F kuadrat cos theta. Yang F kuadrat dikumpulkan, yang cos dikumpulkan. 2F kuadrat, 6F kuadratnya pindah ruas, jadi min 6F kuadrat, 2F kuadrat min 6F kuadrat, maka sama dengan min 4F kuadrat. Terus kemudian min 6F kuadrat cos theta min 2F kuadrat cos theta min. Jadi min ya. Jadi min 6 min 2 jadi min 8. Min 4F kuadrat sama dengan min 8F kuadrat cos theta. Maka cos theta sama dengan min 4F kuadrat per min 8F kuadrat. F kuadrat sama F kuadrat dicoret habis. Jadi tinggal 4/8. 4/8 sama dengan setengah. Cos theta sama dengan setengah. Berarti tetanya adalah 60 derajat. Ya. Kemudian nomor 2. Ada keadaan pertama, VT-nya itu 15 meter per sekon. Kemudian ada V0-nya 30 meter per sekon ya, itu bukan 20 tapi 30. Jaraknya adalah 75 meter. Keadaan kedua, VT0-nya 0 karena posisi berhenti. V0-nya adalah 15 meter per sekon. Ya, ditanyakan partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Nah, kita tinjau pertama ya. VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT tadi 15 kuadrat, V0-nya 30 kuadrat, plus 2AS, S-nya 75. Jadi 15 kuadrat, 225 sama dengan 900 plus 2 kali 75, 150A. Jadi A-nya sama dengan sekitar min 4,5. Ya, min kenapa min? 225 min 900 sama dengan 150A.
Ya, jadi A-nya sama dengan min 4,5. Min berarti mengalami perlambatan. Kemudian berapa jarak tempuh setelah hingga berhenti? Berhenti berarti VT-nya sama dengan 0. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Yang dicari berapa jaraknya? Jadi V15 kuadrat 225. A-nya tadi min 4,5. Min 4,5 kali 2 min 9. Jadi 9S sama dengan 225. Jarak tempuh partikel itu sekitar 25 meter. Oke. Pembahasan yang ketiga. Diketahui V0-nya 36 km per jam. Berarti sekitar 10 meter per sekon. 36.000 dibagi dengan 3.600. Jadi sekitar 10 meter per sekon. X-nya menempuh jarak 10 meter. Jadi VT kuadrat masih dengan rumus yang sama. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AX. Min mengalami perlambatan ya. 0 berhenti kan. Berarti 10 kuadrat min 2A kali 10. Berarti 20A sama dengan 100. 100 dibagi 25 meter per sekon. Jadi percepatannya adalah 5 meter per sekon. Sebelum tumbukan gaya tumbukan adalah F sama dengan M kali A. 860 sama dengan M kali 5. Berarti M-nya sama dengan 860 dibagi 5. Sekitar 172 kg. Berapa beratnya? W itu M kali G. 172, G-nya adalah 10. Berarti 172 kali 10, 1720 Newton. Pembahasan yang keempat. Ini ada taraf intensitas. Ya. Pada jarak 30, dan jarak awalnya adalah jaraknya 3 meter. Intensitasnya 50 desibel. Kalau jaraknya 30 meter, berapa intensitasnya? Jadi TI2 sama dengan TI, taraf intensitas yang pertama, dikurangin 20 log R2 per R1. R itu jarak. Jadi TI1 50 min 20 log 30 per 3. 30 per 3 sama dengan 10. Log 10 itu 1. Ya, log 10 itu 1. Berarti 50 min 20 kali 1. 20, 50 diambil 20. Jadi ada 30 desibel. Ya, nomor 4. Nah, di situ ada perbandingan antara kecepatan 1 dibanding kecepatan 2 itu sama dengan akar T1 per T2. Berarti V1-nya V, V2-nya 3V sama dengan T1-nya T per T2. Akarnya pindah jadi V kuadrat per 3 V kuadrat. V kuadrat V. 3 V kuadrat. 3 pangkat 2. Berarti berapa? 9. Jadi V-nya V kuadrat. V sama V kuadrat dibagi V kuadrat. Habis. Jadi 1/9 sama dengan T per T2. Kali silang. Berarti T2-nya sama dengan 9T. Oke. Kita lanjut. Nomor 6. Ya. Impuls itu merupakan perubahan momentum. Impuls kita punya rumus gaya dikali waktu, perubahan waktu. V dikali delta T sama dengan M dikali delta V. Jadi F-nya sama dengan M kali delta V per delta T. M-nya udah ada 0,1. Delta T, V-nya berapa? 15 min 5. Min plus 15 kali
ditambah 5, jadi ada 20. 20 kali 0,1 sama dengan 2. Nah, perubahan waktunya 0,25. Jadi 2 dibagi 0,25 sama dengan 8 Newton. Nomor 7. Nah, celah ya. M dikali lambda sama dengan D dikali P per L. Jadi 3/2 kali 6 kali 10 pangkat min 4. Kan ada panjang gelombangnya. D-nya 1 kali P, L-nya itu ada 1000. Jadi P-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1. Ya, 3 kali 6, 18. 18 dibagi 2, 9. 10 pangkat min 4, di situ ada 1000, dicoret tinggal 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat min 1 atau sekitar 0,9 mm. Ya. Nomor 8. Ya, daya di miopi. Miopi itu apa? Cacat mata, tidak bisa melihat jarak jauh. Jarak jauhnya hanya bisa melihat 50. 100 per PR. PR punctum rematum. Titik terjauh. Titik terjauhnya 50. Berarti P daya akomodasinya sama dengan P sama dengan min 100 per 50. Jadi min 2 dioptri. Min berarti lensanya adalah lensa cekung. Ya, cukup jelas ya. Nomor 9. V sumber itu 72 km per jam. Diubah menjadi meter per detik itu jadi 20 meter per sekon. 72.000 dibagi 3.600. Jadi ada 20 meter per sekon. Efek Doppler. Ya. Frekuensi pengamat sama dengan Vapor plus kecepatan pengamat dibagi dengan V kecepatan cepat rambat bunyi di udara dikurangin V sumber dikali frekuensi sumber. Pengamatnya berapa frekuensinya? 680. V-nya 340 ditambah 0. VP-nya 0. Kenapa berhenti? Ya. 340 min 20. 320. Berarti 680 sama dengan 340 per 320 kali sumber frekuensi sumber bunyi. Maka frekuensi sumber bunyinya 680 kali 320 dibagi 340. Jadi hasilnya sekitar 640 Hz. Jadi cukup jelas ya. Itu bab efek Doppler. Kemudian yang terakhir nomor 10. Efek fotolistrik. Banyaknya elektron yang dapat keluar dari logam bila disinari pada peristiwa efek fotolistrik itu tergantung pada intensitas cahaya yang dipancarkan atau foton cahaya. Jadi makin besar intensitas cahaya, maka makin banyak elektron yang dapat keluar dari logam dan sebaliknya. Ya, seperti itu. Jadi, nih soalnya yang kalian kerjakan ada 10 nih, nomor 10. Banyaknya elektron yang dapat keluar logam bila disinari pada peristiwa efek fotolistrik tergantung dari intensitas foton. Ya, tadi kereta api bergerak. Nah, 9. Kemudian nomor 8. Ya, nomor 7 celah ganda. Kemudian nomor 6 bola tenis tadi, tembok. Nomor 5. Ya. Nomor 4.
nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Ya, segitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.